warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, khususnya Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad, mata'anallah bikul hayatih fi khair wa afiyah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syauqa ila ahbabi, benar-benar aku rindu bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Para sahabat yang mendengar terheran, ya Rasulullah, nahnu ashabuk baina yadaik, wa man ahbabuk. Ya Rasulullah, kami ini para sahabat di hadapan Anda. Siapa mereka orang-orang yang engkau cintai, yang engkau rindu kepadanya? Maka Nabi menjawab, qaumun ya'tuna ba'di yanta'ishuna bidhikri wa yashtaguna ila liqa'i wa yuhyuna sunnati fa ana ashaddu syauqan ilaihim. Mereka adalah orang yang datang setelah wafatku. Mereka merasa hidup hati mereka dengan ceritaku dan menyebut namaku. Mereka selalu rindu ingin bertemu denganku dan menghidupkan setiap saatnya sunnah-sunnahku. Tahukah kamu, mereka rindu kepada aku lebih rindu kepada mereka. Ternyata ada orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah, karena mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi di masa hidupnya, tapi selalu rindu ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali, beliau berkata dalam basiatnya, wa balligh aliyya ma yarumu minal liqa bi asyrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Beliau menyatakan, sampaikan Ali ini untuk bisa bertemu dengan asyrafi abdin, paling mulianya hamba, karena yang menjadi puncak harapannya adalah bertemu dengan Rasulullah. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Ya Allah, muliakan roh kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah, manusia kalau sudah mengenal siapa Muhammad bin Abdullah, maka dia tidak tertarik dengan yang lainnya, karena tidak ada makhluk Allah yang lebih hebat daripada beliau. Tidak ada makhluk Allah yang lebih indah daripada beliau. Sampai-sampai surga pun tidak tertarik kalau tanpa Rasulullah. Mereka memohon surga hanya karena ingin dekat dengan Nabi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayr. Surga itu yang membuat aku
ingin masuk ke dalamnya bukan karena bidadari yang cantiknya di dalamnya, atau gedung yang megah, atau makanan minuman yang lezat, tapi karena yang aku cintai ada di dalamnya, aku ingin masuk ke dalamnya. Habib Ali masuk surga gak seperti kita pinginnya. Kalau kita pingin bidadari, makanan, buah di dalamnya, tapi Habib Ali bukan, ingin dekat dengan Nabi. Wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ya amalina. Doa tadi dibaca dan sampaikan, untuk aku bisa dekat kepada Allah dan dekat kepada ini al-Habib, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan puncak daripada segala cita-citaku. Mari kita koreksi diri kita ini. Apa cita-cita kita ini? Adakah yang punya cita-cita yang sekelas mereka tadi itu? Apa nilai mahabbahnya kita kepada Nabi? Karena itu jangan diajikan acara maulid ini hanya sekedar lantunan qasidah dan bacaan, tapi jadikan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Jadikan ini adalah cara kita untuk merangsang cinta dan rindu kepada Nabi. Saudara, orang yang normal itu kalau diceritakan makanan yang lezat, ada selera ingin merasakannya. Kalau diceritakan perempuan yang cantik, pasti akan bangkit syahwatnya. Anda diceritakan Nabi, adakah selera untuk bertemu dengan Nabi? Kenapa kita tidak normal dalam masalah ini? Kalaupun sudah cinta, tarwihan lil muta'alliqin bihadan nurul. Ini pembacaan maulid, cerita-cerita Nabi ini merupakan penghibur hati orang yang cinta kepada Nabi. Kita cinta sama anak kita mondok. Ada satu orang datang kepada kita menceritakan, anak kamu Masya Allah tampan, bersih, istiqomah. Itu menjadi penghibur hati cerita itu. Kenapa? Karena diceritakan orang yang dicintai. Datang yang kedua menceritakan, anak kamu cerdas ya, nilainya, prestasinya bagus sekali. Terhibur. 100 orang, 1000 orang, tidak ada bosan-bosannya dia mendengarkan. Kenapa? Penghibur orang yang cinta adalah cerita orang yang dicintai. Ada seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi budak beliau Rasulullah dan dimerdekakan. Beliau disebut Maula Rasulullah, yaitu Thauban. Ini Thauban, kalau sudah bertemu dengan Nabi, senangi astagharatih. Berpisah sebentar, langsung dia rindu ini bertemu dengan Nabi. Tapi mudah sekali bertemu dengan Nabi, karena Nabi itu tidak ada satpam ada di rumah beliau. Nabi itu 5 waktu selalu ada di masjid. Tinggal Thauban menuju sholat berjamaah, Nabi akan ditemui. Kemudian Thauban berpikir jauh. Di dunia aku bisa menghibur hatiku dengan bertemu dengan Nabi setiap saatnya, ada di masjid, sholat berjamaah, menghadiri majlis beliau. Tapi bagaimana ada di akhirat? Ada di akhirat bagaimana? Itu menjadi pikiran Thauban sampai sakit Thauban. Dan sampai akhirnya kurus itu Thauban. Gak nafsu makan, gak bisa tidur. Dan Nabi perhatian dengan para sahabat ini, dilihat Thauban kok semakin kurus, kok terlihat pucat. Panggil,
Apa gerangan ya Thauban? Ada apa ini Thauban? Menangis Thauban, ya Rasulullah, aku adalah orang syadidul mahabbah lak, sangat cinta kepada kamu ya Rasulullah. Syadidul syauq ila liqa'ik, selalu aku ini rindu bertemu dengan kamu ya Rasulullah. Tapi aku berpikir di akhirat, kalau Thauban masuk surga tempatnya mungkin gak sama dengan anda fil illiyin ma'an nabiyyin wasiddiqin. Thauban siapa Maula? Mantan budak anda ya Rasulullah. Mungkin Thauban juga tidak masuk surga. Apa nikmatnya walaupun di surga tanpa anda ya Rasulullah? Turun ayat, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Baru tenang hati Thauban karena ada harapan bisa bertemu dengan Nabi. Setelah wafat Rasulullah, Thauban bersama rombongan diperintahkan untuk perang menuju ke Syam. Di tengah jalan, saudara, di tengah jalan menemui seekor singa, adhara makhalibahu yuridu ayyaftarisahum. Ini singa sudah menampakkan taringnya yang ingin menerkam sahabat yang saat itu mau berperang. Maju itu Thauban, ya Asad, ana Thauban maula Rasulillah. Wahai singa, aku Thauban maula Rasulillah. Mendengar itu saudara, fawaqta al-asadu ra'sahu yubasbisu yadnu ilaihi wa yugabbilu badameh. Itu singa yang asalnya garang, dia tadi itu menjadi merundukkan kepalanya, berjalan menuju ke Thauban dan mencium kakinya, seakan-akan menunggu, mada tak muruni, apa yang engkau perintahkan aku, seakan-akan begitu. Maka Thauban menyatakan, irji ila hajjita minhu, kembali lagi ke tempat kamu yang pertama, masuk ke hutan atau lari ke gunung dan aman. Itu mereka para sahabat. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intahul qudusdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang benar-benar membela Nabi Muhammad, singa yang ganas pun di hadapannya akan menjadi khadi', akan menjadi dia tadi itu patuh, akan menjadi dia tadi dihormat dan tidak menjadi garang lagi di hadapannya. Terjadi juga ada di daerah India, seorang awam hadir majlis satu ulama menerangkan tentang burdah tadi itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal gol usdu fi ajamiha tajimi. Kemudian orang ini menghafalkan itu bait yang maknanya dia paham. Oh, siapa orang yang cinta sama Nabi, siapa orang tadi itu yang bela Nabi, tidak akan takut kepada siapapun, semua akan dibuat takut kepada dia, sekalipun singa yang garang. Suatu saat dia jalan, saudara, ketemu singa beneran, saudara. Memang gak seperti Thauban kekuatan imannya, langsung hilang hafalannya semuanya, hilang hafalannya semuanya. Tapi masih ingat itu ada di burdah, itu ada di burdah. Akhirnya dia sambil gemeteran, sambil dia menjerit, katakan burdahi, burdahi, burdahi. Itu yang di burdah, itu yang di burdah, itu yang di burdah itu. Subhanallah. Karena memang memang cinta dia dengan Rasulullah, dan dia punya husnudzon ada di situ, berkat Nabi dia dilindungi. Asad itu pun, singa itu pun akhirnya tidak sampai mengganggu dia dan membiarkan dia menjadi selamat, saudara.
Karena itu kalau anda ingin selamat dunia akhirat, dekat sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, bahkan di mahsyar pun anda akan menjadi tenang. Kenapa? Karena anda punya pembela utama yang akan menyelamatkan anda, bahkan melindungi anda daripada murka Allah dan neraka Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang beruntung, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mahabbah ini akan bisa menjadi berkembang, menjadi orang yang rindu dengan Nabi, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa bertemu dengan Nabi walau fil manam, walaupun ada di mimpi kita, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah senang kepada kita, kita menjadi ahibba'ah, kita akan menjadi orang-orang dicintai oleh Nabi, diberikan syafaatnya oleh Nabi sampai masuk surga bersama Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.